Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok METI. METI sendiri itu adalah aplikasi untuk mencari teman dan komunitas game. Di sini kami akan mempresentasikan software requirement specification untuk aplikasi kami. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Edwin, ada Lutfi, Susena, Michael, dan Safda. Baik, ini adalah table of contents kami, terdiri dari 5 bab. Ada pendahuluan, deskripsi, kebutuhan fungsional, desain dan perancangan sistem, bab 4 kebutuhan antarmuka eksternal, dan bab 5 persyaratan non-fungsional. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya yang menjelaskan. Oke, pertama kita ke bagian 1, yaitu bagian pendahuluan. Pertama, bagian tujuan. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS untuk aplikasi Android METI kami. Android METI cari teman dan komunitas game. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Pengguna dari dokumen ini adalah para pengembang, perangkat lunak METI, dan pengguna dari perangkat lunak ini atau mereka yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya SRS ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang perangkat lunak ini. Kemudian lanjut ke bagian deskripsi umum dokumen. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 5 bab dengan perincian sebagai berikut. Itu pertama, ada bab 1 bab pendahuluan, yang kedua bab 2 deskripsi kebutuhan fungsional, bab ketiga desain dan perancangan sistem, bab 4 kebutuhan antarmuka eksternal, dan bab 5 persyaratan non-fungsional. Oke, kita lanjut ke saran dan pembacaan dokumen. Dokumen ini memuat informasi umum mengenai perangkat lunak METI, termasuk juga fitur, desain, dan sebagainya. Dijelaskan secara detail semua hal yang menjadikan aplikasi ini berjalan dengan baik. Dokumen dibagi ke dalam beberapa bab agar pembaca lebih mudah untuk mengerti. Pada bab 2, membahas mengenai kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak ini. Pada bab 3, membahas mengenai desain dan perancangan sistem untuk perangkat lunak ini. Pada bab 4, membahas mengenai antarmuka pengguna dan antarmuka komunikasi. Dan pada bab 5, membahas mengenai persyaratan non-fungsional sistem dari perangkat lunak ini. Keberadaan dokumen ini sangat diperlukan oleh developer atau pengembang perangkat lunak untuk meyakinkan pengembang bahwa mereka telah mengembangkan perangkat lunak ini dengan benar. Kemudian untuk tester, untuk memaparkan list fitur dari fungsi yang perlu direspon berdasarkan persyaratan dan desain diagram yang disediakan. Kemudian pengguna untuk memperoleh kejelasan mengenai ide proyek ini dan mampu memberikan ide baru untuk proyek ini sehingga lebih bermanfaat. Kemudian penulis dokumentasi untuk dapat mengetahui fitur apa yang akan dijelaskan dan dijelaskan dengan cara apa. Kemudian pengguna akhir dan sistem administrators untuk mengetahui secara jelas apa yang diperlukan untuk menjalankan sistem input-output dan pesan kesalahan. Kemudian ruang lingkup. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak METI, cari teman, dan komunitas game, yang dimana perangkat lunak ini akan sering digunakan oleh kalangan gamer. Kemudian referensi. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan software requirement atau SRS yaitu sebagai berikut. Itu ada IEEE STD 830-1993, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specification, kemudian Software Engineering, A Practitioner Approach 5th Edition, Roger S. Passman, McGraw-Hill 2001, kemudian Software Requirement Specification untuk aplikasi desktop, untuk logistik alat tulis kantor berbasis RMI Java Client Server Middleware, Made Andika 1 Putu Agus Eka Pratama 2011. Dan untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi kebutuhan fungsional. Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi kebutuhan fungsional perangkat lunak yang akan dibangun. Meliputi fitur, karakteristik pengguna, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, dan dokumentasi untuk pengguna. Lalu ada fiturnya. Fitur pada sistem diorganisasikan melalui UML dan hierarki fungsional, sehingga fungsi utama sistem dapat dimengerti. Aplikasi ini berfungsi untuk mempertemukan user dengan sebuah grup atau komunitas game sesuai dengan preferensi genre game user. Fitur yang dimiliki antara lain, login user, membuat akun user, input dan edit username, email, dan password akun user, import preferensi genre game, mencari grup komunitas game yang diminati, chat grup dan pribadi sesama user, logout, menampilkan daftar grup yang diikuti, menyimpan dan mengelola data pengguna, menampilkan profil pengguna, menampilkan jumlah anggota grup,
pembatasan kapasitas grup, serta keluarnya dari grup. Lalu ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna aplikasi ini tetap pada tabel berikut. Misalnya, nama penggunanya user, definisinya apa, yaitu dapat melakukan insert dan edit profile, dapat melakukan insert dan edit group, dapat melakukan insert dan delete daftar grup ini masuki, dapat melakukan insert dan delete chat. Lalu ada kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras untuk pengguna atau end user adalah smartphone atau tablet dengan sistem operasi Android, prosesor quad-core, 1.4 GHz ke atas, RAM 2 GB, penyimpanan internal minimal 100 MB, ruang kosong, koneksi internet, Wi-Fi atau data seluler, resolusi layar 720p dan lebih tinggi. Kebutuhan perangkat lunak untuk pengguna adalah sistem operasi Android 8.0 atau lebih baru. Kebutuhan perangkat keras untuk server prosesor minimal 2 GHz atau lebih tinggi, RAM minimal 4, penyimpanan minimal 100 GB, koneksi internet minimal 10 megabit per second, sistem operasi Linux Ubuntu Server 20.04. Selanjutnya akan dijelaskan dari kawan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 3, yaitu desain dan perencanaan sistem. Yang pertama itu ada di basis data. Data yang diolah pada perangkat lunak ini disimpan di dalam database bernama METI, di mana di dalamnya terdapat 6 buah tabel. Ada tabel user genre, group membership, group, dan game. Pada tabel user genre terdapat field user ID, genre ID, dan pada tabel genre terdapat field genre ID, genre name. Lalu pada tabel user terdapat field user ID, email, username, dan password. Lalu pada tabel group membership terdapat field user ID, group ID, dan join add. Pada tabel group terdapat group ID, group name, game ID, dan kapasitasnya. Dapat dilihat di sini adalah entity relationship diagramnya, di mana hubungan dari user ke user genre itu adalah many to many, user genre ke genre many to many juga. Lalu hubungan genre ke game one to many, hubungan game ke group one to many, hubungan group membership dan group many to many. Selanjutnya adalah UML atau Unified Modeling Language. UML yang kami berikan di sini adalah berupa use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Berikut adalah masing-masing gambarnya. Yang pertama di sini adalah use case diagram. Di sini ada user di mana dia bisa melakukan login, sign up, dengan extend-nya bisa pilih preferensi game, lalu cari grup, extend-nya pilih game, dan gabung grup komunitas atau komunitas game. Lalu ada use case edit profil di mana bisa edit username, edit profil, edit password, dan edit preferensi game. Lalu user juga bisa logout, keluar grup, dan bisa chat ke grup maupun ke sesamanya itu pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini di tabel user bisa memasukkan genre, edit genre, join grup, dan membuat grup. Lalu di tabel genre di sini bisa menambahkan genre dari game tersebut maupun menghapus genrenya. Lalu untuk tabel grup bisa menghapus grup maupun menambah grup, serta di game ada menambah game maupun menghapus game. Selanjutnya adalah login sequence diagram, di mana di sini dia sequence diagram untuk user untuk login, di mana user pertama harus menginput username atau email ke login form, lalu login form akan memanggil data dari database dan akan divalidasi. Lalu untuk sign up sequence di mana user diminta untuk menginput data-datanya, lalu akan dimasukkan ke database dan menampilkan halaman login kembali untuk login dengan akun barunya. Lalu add group sequence diagram, di mana untuk menambahkan grup. Pertama user berkomunikasi dengan halaman game dengan memilih game, memilih grup. Jika terdapat grupnya, user bisa memilih grup yang mana ingin masuki, lalu masuk ke grup dan kembali ke halaman utama. Lalu logout, di mana user harus menuju profil dulu, lalu menekan logout agar bisa logout dari akunnya. Lalu untuk
Di sini terakhir adalah chat sequence diagram, di mana user berkomunikasi dengan halaman grup, di mana dia membuka chat grup, lalu mengetik pesan di grup. Pesan ini akan masuk ke database, lalu database akan menampilkan kembali chat yang telah dikirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna. Jadi aplikasi Meti memiliki antarmuka pengguna berbasis Android dengan pendekatan yang intuitif dan ramah pengguna. Desain antarmuka mengikuti pedoman material design dari Google dengan fokus pada navigasi sederhana dan pengalaman pengguna yang efisien. Layar-layar utamanya, yang pertama layar sign up. Jadi nanti di input email, username, dan password. Kemudian checkbox satu pilihan genre game, minimal dipilihnya satu. Kemudian ada tombol daftar. Kemudian layar login, menginput email dan password, terus tombol masuk dan link ke halaman daftar. Kemudian layar beranda, ada menampilkan daftar grup yang sudah diikuti, kemudian tombol untuk menambahkan grup, kemudian navigasi atas untuk akses cepat ke profil, beranda, dan pengaturan. Kemudian layar tambah grup, nanti ada daftar game sesuai preferensi genre, dan setelah memilih game, ditampilkan grup yang tersedia. Kemudian tekan grup untuk bergabung. Dan ada layar profil, informasi pengguna, username dan email, kemudian genre preferensi yang dipilih, dan opsi untuk logout. Kemudian kebutuhan UI teknis, mendukung resolusi layar Android umum, HD hingga Full HD, dan responsif terhadap interaksi sentuh, validasi input pada semua form, sign up dan login, dan error handling untuk input yang salah atau koneksi gagal. Yang kedua adalah antarmuka komunikasi. Meti berkomunikasi dengan server backend melalui protokol standar HTTP atau HTTPS menggunakan RESTful API. Detail komunikasinya protokol menggunakan HTTPS untuk keamanan data dan format datanya JSON, kemudian metode komunikasinya ada post untuk sign up dan login, ada get untuk mengambil daftar game dan grup, ada post untuk bergabung ke grup, ada get untuk melihat grup yang telah diikuti. Contoh endpoint-nya post itu ada mengirim data pendaftaran pengguna, kemudian post API login yaitu autentikasi pengguna, kemudian get API games genre mendapatkan daftar game berdasarkan genre, kemudian get API group game ID 913 menampilkan grup berdasarkan game, kemudian post API group join untuk bergabung ke grup. Kemudian yang terakhir keamanan yaitu token autentikasi atau JWT atau OAuth digunakan dalam header authorization dan enkripsi koneksi melalui SSL atau TLS. Sekian. Selanjutnya teman saya. Oke, baik. 5. Persyaratan non-fungsional. Yang pertama itu kinerja. Yang pertama, aplikasi harus membuat halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik setelah login. Yang kedua, respon terhadap permintaan IP, misalnya daftar grup, tidak boleh melebihi 2 detik dalam kondisi jaringan normal, 4G atau Wi-Fi. Yang ketiga, aplikasi harus mampu menangani minimal 1000 pengguna aktif harian tanpa menurunkan performa signifikan. Kedua, keamanan. Yang pertama, data sensitif pengguna seperti password harus disimpan dalam bentuk hash, misalnya Agron2. Kedua, komunikasi antara klien dan server harus dilakukan menggunakan HTTPS. Ketiga, akses endpoint IP harus menggunakan token autentifikasi atau JWT untuk menjaga sesi pengguna. Yang keempat, sistem harus melakukan validasi input secara ketat untuk mencegah serangan seperti SQL injection dan XSS. Ketiga, ketersediaan. Yang pertama, sistem backend harus tersedia 2/7 dan memiliki tingkat uptime minimal 99,5% per bulan. Kedua, sistem harus dapat melakukan retrieve otomatis ketika koneksi IP gagal dan menampilkan notifikasi ke pengguna bila jaringan terputus. Keempat, skalabilitas. Arsitektur sistem harus mampu diskalakan secara horizontal untuk menangani peningkatan jumlah pengguna, grup, dan aktivitas jaringan. Yang kedua, basis data harus mampu menyimpan hingga 1 juta akun pengguna dan 100.000 game tanpa penurunan performa. Yang kelima, kemudahan penggunaan.
Pertama, pengguna baru harus dapat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa pelatihan khusus. Kedua, aplikasi harus menyediakan feedback visual seperti loading, sniper, dan touch untuk setiap aksi penting. Ketiga, navigasi antar halaman harus konsisten dan intuitif sesuai standar material design. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan UI kami. Akan saya mulai UI-nya. Oke, pertama kali setelah user menekan aplikasinya atau masuk ke aplikasinya, yang ditampilkan adalah layar seperti ini, Meti, Find Your Teammate and Community, lalu akan menampilkan halaman login di mana user diminta untuk memasukkan email dan password. Jika user baru pertama kali menggunakan aplikasi dan belum punya akun, user di sini bisa mendaftarkan akun atau sign up. Nah, dia masuk ke daftar akun atau sign up. Di sini user bisa memasukkan foto profil, email, username, dan passwordnya. Lalu setelah memasukkan data itu, selanjutnya user diminta untuk memasukkan genre gamenya yang sesuai preferensinya. Misalnya di sini ada action, adventure, dan sebagainya. Di sini user minimal harus memilih satu genre agar bisa mengakhiri pembuatan akunnya. Setelah itu, user akan kembali ke halaman login dan diminta untuk memasukkan akun yang telah dibuatnya tadi. Lalu setelah masuk, beginilah tampilannya. Ini adalah tampilan utama, di mana di sini di atas menampilkan nama aplikasi dan di sebelah kanannya menampilkan foto profil. Lalu di sebelah sini, di sini adalah chat-nya, yaitu community, di mana di sini karena baru pertama kali membuat akun, jadi dia tidak punya grup. Cara membuat grupnya itu adalah dengan menekan tombol plus di sini, lalu ada dua pilihan, apakah dia mau menambah grup atau membuat grup. Di sini saya akan mencoba membuat grup. Kalau membuat grup dia seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada kalau ingin membuat grup baru, dia harus memasukkan foto grupnya, lalu apa nama grup yang ingin dia buat, lalu di sini dia harus memilih game yang ingin dibuat berdasarkan grup itu. Misalnya dia ingin membuat grup Call of Duty, maka grup ini akan ditampilkan oleh user yang ingin masuk ke grup dengan game Call of Duty. Selanjutnya, jika ingin memasuki grup orang lain, tinggal tekan add group. Nah, di sini user diminta untuk choose a game. Choose a game, daftar game yang ditampilkan di sini adalah sesuai dengan preferensi dari genre yang telah dimasukkan oleh user. Karena tadi dia memasukkan action, maka game-game yang ditampilkan juga bergenre action. Setelah dia memilih game, dia akan mencoba. Setelah memilih game yang diinginkan, dia akan memasuki halaman lain, yaitu halaman memilih grup. Di sini user akan diminta untuk memilih grup mana yang ingin dimasuki. Di atas ini bisa dilihat bahwa ini adalah game daftar grup dari game ini, yaitu Sea of Thieves. Dia tinggal memilih mana-mana saja yang grup mana yang ingin dimasukinya. Di sini ditampilkan kapasitas grupnya. Setelah ditekan, maka dia akan otomatis masuk, akan menambahkan grup tersebut ke dalam grupnya. Lalu kalau ditekan, dia akan menampilkan chat dari grup itu. Di sini bisa dilihat bahwa nama grupnya ada di atas ini, lalu di sini adalah chat-nya, chat dari user tersebut. Seperti ini tampilannya. Di sini ada tombol teks untuk mengetikkan pesan atau dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini adalah pengaturan dari edit profil dari user, di mana di sini bisa mengedit username, email, password, maupun genre, preferensi genre yang misalnya ingin diubah ataupun sebagainya. Dan di sini bisa juga untuk logout dari user tersebut. Dan ini adalah pengaturan dari grup. Di sini bisa dilihat daftar-daftar member dari grup tersebut. Di sini misalnya adalah Lorem sebagai moderator. Moderator di sini artinya adalah sebagai admin dari grup tersebut. Di sini kalau menekan tombol kotak sampah ini, maka dia akan keluar dari grup tersebut.
Sekian dari sekian dari SRS aplikasi kami Meti. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.